Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas suatu tema, yaitu 3 hal yang menjadikan kita fokus pada hidup dan tujuan Tuhan. 3 hal yang menjadikan kita fokus pada hidup dan tujuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, hindari amarah. Hindari amarah, kebencian, dan jangan dendam. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan amarah, kebencian, dan dendam, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai ayat 27 menasihatkan hal tersebut. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah berikan kesempatan kepada iblis. Saya baca di dalam beberapa terjemahan yang lain. Apabila kamu marah, jangan sampai kemarahan itu membuatmu berdosa. Berhentilah marah sebelum hari berganti. Dalam hal itu, janganlah berikan kesempatan kepada iblis untuk mengalahkanmu. Jikalau saudara marah, janganlah berdosa dengan membiarkan amarah itu menjadi dendam. Jangan membiarkan diri terus dalam keadaan marah sampai matahari terbenam. Atasi kemarahan itu dengan segera. Sebab jika saudara marah, saudara memberi kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu Saudara, nasihat firman Tuhan datang kepada jemaat umat Tuhan yang ada di Efesus untuk mereka berhati-hati ketika mereka marah. Karena amarah yang tidak terkontrol itu bisa mengakibatkan dendam. Amarah itu bisa menjadi sesuatu yang berkepanjangan. Maka firman Tuhan bilang, cukup kalau kita marah hari ini, sebelum hari berganti, berhentilah marah kita. Karena ada orang yang bisa marah sampai lewat 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun Dan kemarahan itu akhirnya menjadi dendam. Sudah pasti orang ini tidak akan bisa fokus di dalam hidupnya Ketika dia mau bekerja, yang tersimpan dalam hati hanya amarah, panas hati dendam. Dan mungkin dia berencana untuk, kalau sesuatu yang sudah dendam, Bapak Ibu Saudara, pasti dia akan berpikir untuk membalasnya. Sehingga dia tidak fokus lagi kepada apa yang harus dia lakukan di dalam hidupnya. Untuk mengembangkan diri, mungkin untuk mengembangkan usaha, pekerjaan, karirnya. Karena dia hanya berpikir bahwa bagaimana dia membalaskan dendam tersebut, amarah yang ada. Nah, firman Tuhan menasihatkan kepada kita, hati-hati dengan amarah, kebencian, dan dendam. Karena iblis menggunakan momentum itu untuk menghancurkan kita. Perhatikan di sini, saya bacakan bagi kita beberapa bagian ayat firman Tuhan lagi yang menasihatkan. Kita harus perhatikan hal ini dengan sungguh-sungguh. Di dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapatnya dikatakan sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seteru lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lagi-lagi firman Tuhan menasihatkan kepada umat Tuhan, orang percaya di Roma, untuk mereka tidak terjebak di dalam kejahatan, di dalam amarah, yang akhirnya membuat mereka melakukan hal-hal yang pada akhirnya berakhir dengan penyesalan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk menumpuk bara api di kepala orang. Yang dimaksudkan firman Tuhan menumpuk bara api di kepala orang ini, yaitu bahwa ini adalah sebuah ungkapan, yaitu engkau membalas kejahatan orang dengan engkau melakukan kebaikan, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup, saya bacakan untuk supaya kita mengerti bagian ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Berlakulah sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat melihat bahwa saudara benar-benar jujur. Janganlah bertengkar. Sekali lagi, jangan marah, jangan bertengkar, jangan benci, jangan simpan dendam. Jangan bertengkar dengan siapapun. Usahakanlah hidup dalam perdamaian dengan setiap orang. Sahabat-sahabat saya
Sahabat-sahabat yang saya kasihi, janganlah menuntut balas, serahkan saja kepada Allah, sebab Ia telah berkata bahwa Ia akan membalas siapa yang patut dibalas. Janganlah main hakim sendiri. Sebaliknya, apabila musuh saudara lapar, berilah dia makan. Apabila ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, saudara akan menumpuk bara api di atas kepalanya. Artinya, ia akan merasa malu sendiri atas apa yang telah dilakukannya terhadap saudara. Jangan membiarkan kejahatan menguasai saudara, melainkan taklukkanlah kejahatan itu dengan kebajikan. Kebajikan artinya perbuatan baik. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, jangan membalasnya dengan kejahatan lagi. Tetapi pikirkanlah baik-baik supaya apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang itu dianggap baik oleh semua orang. Sedapat mungkin dari pihakmu, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah membalas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, tetapi biarlah Allah yang membalas kejahatan orang itu dengan kemarahannya. Karena dalam firman Tuhan tertulis, hanya Aku yang berhak memberikan hukuman. Setiap orang yang melakukan kejahatan, Akulah yang akan membalasnya. Tetapi hendaklah kamu melakukan firman Tuhan ini. Kalau orang yang memusuhimu lapar, berilah dia makan. Kalau orang yang memusuhimu haus, berilah dia minum. Karena dengan cara itu, kamu akan membuat dia menjadi malu. Jangan biarkan dirimu dikalahkan oleh kejahatan, tetapi marilah kita mengalahkan kejahatan dengan terus berbuat baik. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, tema kita pada kesempatan ini yaitu bagaimana kita menjadi fokus dalam hidup dan mengerti tujuan Tuhan. Hari ini bagian yang pertama kita bahas bersama, yaitu hindari amarah, kebencian, dan jangan dendam, supaya jangan sampai kita melakukan kejahatan dan kita terjebak memberikan kesempatan kepada iblis. Ketika kita marah, kita membuka peluang untuk iblis bekerja dan pada akhirnya kita akan menyesal. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, jangan kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, energi kita tidak akan habis dengan dendam, amarah, ya kita ingin balas, kita merancangkan kejahatan. Tapi walaupun mungkin orang membicarakan kita di belakang, menjelekkan kita, memfitnah kita, kita tetap fokus menata hidup kita, ya. Karena kita tidak ambil pusing dengan hal-hal itu. Kita berbuat hal yang baik dan kita terus mengembangkan diri, potensi hidupnya, talenta, bakat yang sudah Tuhan berikan, dan percaya pada akhirnya justru kehidupan kita akan menjadi berkat dan orang yang mungkin membenci kita, membicarakan kita, menjelekkan kita, mereka akan malu dengan sendirinya. Satu pesan dari Bapak Pendeta Beni Solihin, saya sangat terberkati, daripada mendengar ayat-ayat Alkitab keluar dari mulut kita, orang lebih berkesan melihat ayat-ayat itu keluar dari hidup kita. Kita mungkin bisa mengutip ayat Alkitab, ya. Kita mungkin jago untuk mungkin berbicara, ngomong tentang firman Tuhan, tapi jauh lebih penting yaitu bagaimana orang lebih terkesan, orang lebih mungkin melihat ya hidup kita, yaitu dengan kita menghidupi kebenaran firman Tuhan dan kehidupan kita menjadi kesaksian. Tanpa harus kita mungkin bersaksi, berbicara ayat firman Tuhan, tapi dari sikap tindakan kita, karena kita melakukan firman Tuhan, ayat-ayat itu keluar dari kehidupan kita, pada akhirnya kehidupan kita menjadi berkat. Kiranya Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Kita akan melanjutkan untuk poin yang kedua dan yang ketiga di video berikut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa yang kita kerjakan hari ini seturut dengan kehendak Tuhan, saya berdoa dijadikan berhasil. Shalom.